Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Dwi Amelia. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Bangkalan Angkatan 2018. Nah, di sini saya akan membahas tentang subring. Nah, di sini saya akan lebih fokus untuk membahas soal tentang subring. Nah, dan nanti saya akan sedikit mereview tentang subring. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Nah, di sini soalnya yaitu didefinisikan Z akar 2, jadi himpunan Z akar 2 yang anggotanya yaitu A plus B akar 2, di mana A dan B-nya ini elemen Z. Nah, di sini kita diminta untuk menunjukkan bahwa Z akar 2 merupakan subring dari ring R. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka saya akan mereview sedikit tentang subring itu apa, supaya ada gambaran untuk kalian tentang subring. Oke, pada umumnya untuk kita membuktikan subring sama halnya seperti kita membuktikan subgroup, maka akan banyak sekali aksioma-aksioma yang harus kita buktikan. Tapi di sini kita akan dipermudah dengan adanya yang namanya SPC, yaitu syarat perlu dan syarat cukup. Nah, di sini saya akan menggunakan teorema 1 yang merupakan SPC dari subring, sehingga saya akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal tadi. Nah, teoremanya yaitu, misalkan R itu adalah ring dan S adalah suatu himpunan tak kosong dari R. Himpunan S merupakan subring dari R jika untuk setiap S1 dan S2-nya elemen S. Berlaku sifat yang pertama, S1 dikurangi S2, ini harus elemen dari S. Dan hasil perkaliannya itu juga harus elemen dari S. Nah, di sini saya akan menggunakan teorema 1 ini, jadi setidaknya kita akan membuktikan 4 hal yang harus kita buktikan. Yang pertama, di sini jelas bahwa S itu himpunan tak kosong, maka kita harus membuktikan bahwa si himpunan itu bukan himpunan tak kosong. Dan yang kedua, yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuktikan apakah si S itu adalah subset dari R. Karena di sini sudah jelas sekali S adalah himpunan tak kosong dari R, maka S ini harus subset dari R. Nah, untuk yang ketiga dan keempat, maka kita harus membuktikan kedua hal yang di sini. Maka ada 4 hal yang kita harus buktikan. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, kita harus membuktikan apakah si Z akar 2 ini bukan himpunan kosong. Nah, di sini jelas sekali bahwa si Z akar 2 ini bukan himpunan kosong, Mbak. Kenapa? Karena sebab ya, Z akar 2, himpunan Z akar 2 yang tanya kita AB-nya kita misalkan itu 0. Jadi kalau kita AB-nya kita ambil 0 gitu ya. 0 ditambah 0 akar 2. Nah, di mana 0 di sini kan ini jelas adalah elemen dari Z. Nah, ini sudah mengindikasikan bahwa jelas bahwa Z akar 2 ini bukan himpunan kosong. Nah, karena sudah terbukti yang pertama, maka kita lanjut untuk yang kedua. Apakah Z akar 2 ini subset dari R? Nah, jadi kita ambil sembarang X yang merupakan Z akar 2. Nah, kita pandang bahwa si X itu adalah seperti ini. Nah, ingat A dan B di sini yaitu bilangan bulat. Ya. Nah, A-nya bilangan bulat nih, ditambah dengan B yang merupakan bilangan bulat dan dikalikan dengan akar 2, maka jelas ini X yang seperti ini, dia adalah elemen bilangan real, ya. Jadi maka X yang seperti ini dia elemen dari R. Nah, karena dia sudah terbukti bahwa dia adalah himpunan yang tak kosong merupakan subset dari R, nah selanjutnya kita akan membuktikan tentang aksioma yang nomor 3 dan 4. Ya. Jadi kita akan membuktikan nomor 3 dan 4, jadi untuk poin 1 dan kedua yang akan kita buktikan. Jadi sebelum kita membuktikan, maka yang harus kita lakukan yaitu kita memisalkan. Nah, jadi di sini kita misalkan A, B, C, dan D-nya itu adalah elemen Z. Maka jelas, maka S1 itu adalah A plus B akar 2 yang merupakan elemen Z akar 2. Dan S2 yaitu C plus D akar 2 elemen Z akar 2. Dan di sini kita harus ingat definisinya ya. Oke, yang ketiga kita akan membuktikan apakah S1 dikurangi S2 ini dia masih elemen dari Z akar 2.
Nah, kita tinggal kurangi dan kita, gabungkan mereka yang tidak memiliki akar 2. Jadi A dikurangi C, kemudian dikurangi dari B dikurangi D, ya. Di sini karena sama-sama memiliki akar 2, akar 2-nya saya tarik. Nah, ingat ya, A min C, bilangan bulat dikurangi bilangan bulat, dia akan menghasilkan bilangan bulat. Nah, ini juga akan menghasilkan dia adalah bilangan bulat. Maka sesuai definisi, jelas ini adalah elemen dari Z akar 2. Nah, karena kita sudah membuktikan, maka satu langkah lagi menuju apakah dia terbukti bahwa dia adalah subring dari R, si Z akar 2 ini, yang terakhir, ya. Jadi kita akan buktikan bahwa S1 dikali X2, apakah dia masih elemen Z akar 2. Oke, jadi S1 dikali S2 seperti ini. Nah, kita kalikan satu per satu, jadi A dikali C, AC, A dikali D akar 2, AD akar 2, B akar 2 dikali C, hasilnya yaitu CB akar 2, B akar 2 dikali D akar 2, yaitu 2BD. Nah, di sini kita lakukan hal yang sama seperti di poin yang ketiga. Jadi kita gabungkan mereka yang tidak memiliki akar 2. Maka AC plus 2BD digabungkan, kemudian ini sama-sama punya akar 2, saya tarik akar 2-nya, maka menjadi AD plus CB akar 2. Ingat ya, A, B, C, D-nya dia adalah elemen bilangan bulat ya. Bilangan bulat dikalikan bilangan bulat ya, tentu dia akan menghasilkan bilangan bulat. Di sini juga dia menghasilkan bilangan bulat, di sini juga hal yang sama. Nah, sesuai definisinya ya, kita harus selalu ingat definisi yang ada di soal ini. Maka ini jelas bahwa ini adalah elemen dari Z akar 2. Nah, karena 4 hal tersebut sudah kita buktikan, nah, dan ini juga terbukti, dan empat-empatnya terbukti semua, maka berdasarkan SPC subring tadi, maka terbukti bahwa Z akar 2 ini merupakan subring dari R. Karena sudah selesai pembahasannya, ternyata cukup mudah sekali untuk kita membuktikan bahwa suatu himpunan itu adalah subring dari R, tanpa kita harus membuktikan banyak sekali aksioma. Kita cukup gunakan saja teorema ini, supaya mempermudah kita untuk membuktikan himpunan itu dia adalah subring dari suatu ring atau tidak. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya tentang salah satu soal yang berhubungan dengan subring dan juga sedikit mereview tentang SPC subring di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.